Kemudian, nah itu ilmu, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan. Ini contoh saja, ya. Satu contoh, saya berharap nanti setelah ini kita gali lagi lebih dalam, ya, tanyakan kepada orang alim apa saja yang berhubungan dengan masalah Ramadan yang terkait dengan COVID-19 ini, tanyakan saja. Yang penting ilmu penting, ya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, siapkan program bersama keluarga. Udah pasti nanti kita lebih banyak jumpa sama anak-anak, udah pasti itu nanti. Ini kalau nggak disiapin ini bakal bosan nih. Saya itu bayangin sebulan penuh, ya, rumah yang ada anaknya 4 orang, 6 orang. Saya di rumah ngumpul semua tuh, ya, 6 anak kandung saya, 2 anak angkat saya, 8 rumah itu. Udah kayak klub bola aja. Rame itu. Nah, adik itu harus disiapin nih gimana stay at home, dalam nuansa stay at home tapi beribadah. Ini kalau nggak dirancang akan bosan pasti. Ya, maka tanam. Apa yang perlu kita perhatikan dalam program-program sama keluarga ini 3 hal. Pertama, tanamkan nilai keimanan. Ini penting. Ya, nah, ini kita lagi diuji, ya. Di balik ujian itu pasti ada hikmahnya, ya. Maka nggak boleh keluh kesah, ya. Barangkali Allah ingin mematangkan, ya, akhlak kita, mematangkan sikap kita, semualah ini. Apalagi membangun nuansa kebersamaan dalam ibadah. Nah, ini juga perlu kita perhatikan bagaimana kalau selama ini ibadah kita nafsi-nafsi, nah sekarang kita ibadah kita berjamaah. Dan ingat, yang namanya ibadah berjamaah itu ya tingkat kesulitannya jauh, ya, lebih sulit dibandingkan ibadah yang sifatnya fardi ataupun infiradi. Kenapa? Karena kita mengkondisikan orang, anak-anak kita nih, yang dikondisikan anak kecil. Ya, gimana dia bisa ini? Pasti mereka juga cepat bosannya kan. Anak-anak ini kan kalau dalam sekolah di belajar aja paling konsentrasi itu 5 menit, 10 menit, ya. Lebih itulah ini kan bosan ya. Nah, juga di rumah kayak gitu. Bagaimana? Nah, ini mesti kita siasatin. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bagaimana kebersamaan ini, ya, kita coba hidupkan bersama keluarga kita. Kita coba takliful qulub, ya, kita coba perkuat hati, ya, sesama kita, keluarga kita. Semoga kebersamaan kita di dunia ini Allah berikan juga kesempatan kita untuk bersama-sama ketika di surga Jannatul Naim. Nah, ini penting kita bangun bersama anak-anak kita. Nah, stay at home ini perlu kita tanamkan kesabaran, ya. Jadi kunci kemenangan itu sabar. Ya, kita sabar, disiplin, taat saja. Apa yang sudah kita ini kan mukallid semua ini, orang-orang awam, ya. Jadi mudah kita beribadah itu mudah, sudah ada rambu-rambunya, sudah ada yang menunjukkan, tinggal jalanin aja. Orang apa debat? Saya bilang di Masjidil Haram aja tutup, ya, Masjid Nabawi tutup. Saya kemarin baru nelfon ke teman yang sedang kuliah, bagaimana kondisi di sana? Tutup, Ustaz. Ya, sudah berapa Jumatan nggak Jumatan? Sudah 6 sampai 7 Jumatan kami nggak Jumatan. Dan sekarang bagaimana? Sama, tetap. Jadi dia kasih link website resmi dari Masjidil Haram. Ini kalau Ustaz kalau mau ngecek bagaimana kondisi, ya ini di sini. Ini nggak ada hoax-hoaxnya. Ya, ini berita benar semua. Tutup. Sampai bulan puasa tutup. Bisa juga haji nggak ada informasinya. Kalaupun ada untuk penduduk lokal saja. Nah, ini prediksi dari kawan-kawan informasi yang beredar begitu. Kalaupun ada untuk penduduk lokal, bisa untuk Mekah saja atau untuk Saudi saja. Ini luar biasa. Ya. Jadi kalau nggak ada kesabaran gimana coba? Dan memang dalam segala hal, sabar dalam ibadah, sabar di rumah, sabar ekonomi juga lagi morat-marit gitu kan. Ya begini ya. Sekarang kita menyesuaikan diri kita. Ya, artinya berhemat sekarang. Sekarang Allah memberikan rasa itu kepada kita. Kalau dulu barangkali rasa itu hanya dialami oleh segelintir orang. Dia merasakan lapar,
merasakan nggak punya ini. Nah sekarang rasa itu Allah kasih ke semua kita. Bagaimana rasa nggak punya duit kan? Bagaimana rasa mantap, tahu mantap, makan tabungan. Nah, semua itu Allah, itu masih mending masih ada yang dimakan tabungan kita. Ya nggak ada gimana. Di sinilah kita, ya Allah coba inikan lagi ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah sekarang di mana-mana orang sekarang nyiapin sembako, alhamdulillah. Nggak nunggu pemerintah aja. Dari PT ini, dari ini ngasih untuk bantuan ustadz, untuk bantuan fuqara, masakin, anak yatim semua, alhamdulillah. Nah ini sabar, kuncinya adalah sabar, tidak berkeluh kesah. Ini penting. Jangan sampai hilang pahala wabah kita ini gara-gara keluh kesah. Ini kalau sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini bisa hilang pahala kita hanya dengan keluh kesah saja. Keluh kesah, ya, menyalahkan diri, menyalahkan orang, menyalahkan Allah Ta'ala. Allah tidak ada, itu luar biasa. Maka kunci kita menghadapi wabah seperti yang Rasulullah sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala man yasha, ya, faja'alahu rahmatan lil mu'minin, ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang wabah taun, dulu taun, ya, belum ada COVID-19. Tapi cara kerjanya sama, menular cepat, ya. Kata Rasulullah, ini wabah bisa jadi azab oleh Allah kepada orang yang Dia kehendaki, ya, tapi juga bisa menjadi rahmat. Nah, ini rahmat siapa nih? Udah pasti orang beriman. Sebab orang beriman apapun yang dia alami maka adalah ujian yang membawa rahmat. Maka satu-satunya jalan, kata Rasulullah SAW, ketika terjadi wabah ini, siapa yang tinggal di rumahnya, nah ini, stay at home, fayamkusu fi baitihi, dia tinggal di rumahnya dalam keadaan sabar, mengharapkan ridha Allah, dan dia yakin tidak ada yang terjadi pada dirinya disebabkan oleh wabah ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mati, maka Allah berikan pahala syahid kepadanya. Nah ini mesti kita inikan terus kepada diri kita, anak kita, keluarga, jamaah. Coba kalau kita nggak sabar, jangankan syahid, sangit kali ya. Nah, jadi kita harus sabar menghadapi. Nggak perlu kita jalani aja hidupnya apa semua. Ya memang harus ada penyesuaian. Sabar bersama keluarga, tetap jamaah tetap. Ustaz kita, siapa bilang nggak bisa beribadah? Tetap beribadah kok. Nah, jangan nanti kita patahkan kepada yang nggak benar gitu loh. Kita nggak boleh beribadah. Yang bilang nggak beribadah siapa? Boleh, cuman ibadahnya di rumah. Jangan molor. Nah, Ustaz, kalau masjid nggak dibuka, kita tidur dong. Loh, yang nyuruh tidur siapa? Nggak ada. Tetap sholat, tetap zikir, tetap mau doa tolak bala, mau istighosah, mau wirid, mau izib, silakan, nggak ada masalah. Ya mau maksud, cuma membedakan biasanya di masjid, sekarang di, nah ini yang mesti kita. Orang beriman tuh gampang menyesuaikan, nggak ada masalah. Nah, jadi itu yang selalu muncul, Ustaz dan tidur dong. Nanti kita mau jadi apa lagi nih? Molor, dah yang suruh tidur itu siapa? Tetap kita beribadah. Bukankah Rasul mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Hadisnya umum kok. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri, ya. Berapa perbedaannya? 27 derajat. Umum. Ya. Kalau dalam kondisi normal masjid, ya. Karena kan keutamaan memakmurkan masjid. Tapi hadisnya umum kok. Kalau dalam kondisi sekarang ini tetap kita berjamaah di rumah. Di rumah kami saja nuansanya beda. Karena setiap waktu berjamaah, Nah, dengan anak-anak di rumah beda. Nah, ini kita coba kita hidupkan. Bahkan salat suruk sekalipun, suruk, isyraq. Kalau biasanya kita buat di masjid, habis salat subuh kita nggak balik, kita zikir, kita maksurat, kita dengarkan pengajian sampai masuk waktu terbit matahari, kita sholat isyraq. Nah, tapi nanti penyesuaian. Isyraq kita di rumah, nggak ada masalah. Insya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah.